Perkenalkan, nama saya Karnasi. Saya dari kelas A2 Manajemen Pagi. Di sini saya akan membacakan jawaban UAS saya, yaitu mata kuliah Manajemen Pemasaran 2. Bagian A. Nomor 1. Apakah Anda selalu hadir dalam kuliah Manajemen Pemasaran lanjutan? Mengapa? Ya, karena bagi saya kuliah ini harus mengikuti prosedur. Dan juga pemasaran ini mempunyai peran yang sangat besar dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, sehingga untuk kedepannya saya sudah mengetahui peran penting dari pemasaran ini. Yang kedua, berapa kali Anda hadir dalam kuliah manajemen pemasaran lanjutan secara daring? Selama 14 kali pertemuan. Ketiga, apa yang saudara lakukan selama saudara belajar manajemen pemasaran lanjutan secara daring? Manfaat apa yang saudara peroleh mempelajari pemasaran lanjutan secara daring? Mempelajari setiap materi yang diberikan dosen dan mengerjakan tugas yang ada pada manajemen pemasaran lanjutan. Manfaat yang diperoleh yaitu proses yang diajarkan akan membuat kita semakin mahir dalam melakukan pemasaran, dan kelihayan kita dalam berkomunikasi cukup dibutuhkan di dalamnya. Serta pemasaran juga penting ketika kita ingin memberikan ide yang berguna dalam kehidupan kita. Keempat, apa tugas terstruktur yang diberikan oleh dosen saudara selama kuliah daring? Jelaskan tugas terstruktur Anda. Tugas terstruktur yang pertama yaitu presentasi materi perilaku konsumen dan strategi promosi. Yang kedua, video record materi strategi distribusi. Ketiga, membuat pidato yang berjudul pemasaran di era digital. Yang keempat, membuat pesan kesan kuliah manajemen pemasaran melalui Google Classroom dan YouTube. Kelima, video record materi teori pengecer. Yang keenam, video record presentasi materi branding, market, dan selling. Ketujuh, video record presentasi materi STP atau segmentasi, targeting, dan positioning. Yang kedelapan, video record presentasi materi market dan produk research. Kesembilan, video record materi seek, need, and fear of customer. Ke-10, video record presentasi materi USP atau Unique Selling Proposition. Kelima, bagaimana kuliah daring memberi kesan kepada Anda? Platform media apa yang digunakan oleh dosen dalam memberikan kuliah manajemen pemasaran lanjutan? Menurut saya, kuliah daring ini tidak berjalan efektif. Karena pembelajaran daring seperti ini tentu saja kurang peningkatan pemahaman pada materi yang diberikan dosen. Platform media yang digunakan yaitu Google Classroom, YouTube, WhatsApp, dan Facebook. Bagian B. Yang pertama, jelaskan pengertian saluran distribusi dan strategi distribusi intensif, eksklusif, selektif, beserta kelebihan dan kekurangannya. Distribusi intensif menurut Warren J. Kagan 2003, saluran distribusi adalah saluran yang digunakan oleh produsen untuk menyalurkan barang tersebut dari produsen sampai ke konsumen atau pemakai industri. Distribusi intensif adalah strategi distribusi yang menempatkan produk di dagangannya pada banyak retailer atau pengecer serta distributor di berbagai tempat. Kelebihan, memberikan akses yang mudah bagi pelanggan. Kekurangan, banyak toko tidak akan menerima beberapa produk jika konsumen tidak suka membeli produk tersebut di tempat itu. Distribusi selektif adalah suatu metode distribusi yang menyalurkan produk, barang, atau jasa pada daerah pemasaran tertentu dengan memilih beberapa distributor atau pengecer saja pada suatu daerah. Kelebihan,
Distribusi yang berfokus pada toko pengecer yang memiliki permintaan akan produk tersebut atau di mana karyawannya memiliki pengalaman menjual produk tersebut. Kekurangan karena distribusinya efektif, selektif, produk tersebut tidak mudah diakses. Distribusi eksklusif adalah memberikan hak distribusi suatu produk pada 1-2 distributor atau pengecer saja pada suatu daerah. Kelebihan produk tersebut dianggap prestisius. Produsen juga menjamin bahwa toko pengecer di mana produk didistribusikan akan mampu melayani produk dengan layak. Kekurangan akses produk kepada pelanggan terbatas. 2. Jelaskan hambatan atau resiko dalam persaingan global serta kelebihan dan kekurangan Indonesia dalam menghadapinya. Hambatan dalam persaingan global. Yang pertama, ancaman persaingan segmen yang kuat. Kedua, ancaman pendatang baru. Yang ketiga, ancaman produk distribusi, produk substitusi. Yang keempat, ancaman kekuatan posisi tawar pembeli. Yang kelima, ancaman peningkatan kekuatan posisi tawar pemasok. Kelebihan dari globalisasi. Yang pertama, meningkatkan penjualan dan keuntungan dengan memanfaatkan peluang pasar baru dan sedang tumbuh. Kedua, meningkatkan ketersediaan bahan baku murah. Yang ketiga, untuk meningkatkan daya saing atau kualitas tinggi dari produk dan biaya rendah. Kekurangan dari globalisasi. Yang pertama, volatile lingkungan mulai dari politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya. Jadi, tujuan perusahaan tidak tercapai. Kedua, interaksi dengan berbagai kompleks bangsa dengan beragam ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. Ketiga, komunikasi menjadi sulit karena perbedaan bahasa, geografi, perbedaan budaya, dan sebagainya. Yang keempat, informasi penting untuk perencanaan dalam hal ketersediaan, kedalaman, dan akurasi sangat bervariasi. Yang kelima, sulit untuk menganalisis persaingan masa kini dan masa depan di banyak negara karena perbedaan dalam struktur industri dan praktek bisnis. 3. Apakah perbedaan antara bauran promosi dan bauran pemasaran? Jelaskan dengan faktor-faktornya. Bauran promosi adalah suatu kegiatan pemasaran terhadap suatu produk agar produk yang dipasarkan memberikan hasil yang memuaskan. Faktor-faktor bauran promosi. Yang pertama, jenis pasar produk. Yang kedua, tahap kesiapan pembeli. Yang ketiga, tahap siklus hidup produk. Bauran pemasaran adalah seperangkat alat pemasaran yang digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran dalam memenuhi target. Faktor-faktornya, yang pertama produk, yang kedua harga, yang ketiga saluran distribusi, yang keempat promosi. Nomor 4. Pemasaran online terdiri dari online marketplace atau Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain, online retail, Lazada, Blibli, dan lain-lain, serta Classified Ads, Kaskus, Rumah 123, dan lain-lain. Jelaskan dengan detail bagaimana cara melakukan pemasaran online tersebut. Dalam kegiatan online marketplace terdapat kewajiban PPh dan PPN dalam proses bisnis jasa penyediaan tempat dan atau waktu penjualan barang dan atau jasa, serta dalam proses pembisnis penyetor hasil penjualan kepada merchant oleh penyelenggara. Kedua, dalam kegiatan Classified Ads terdapat kewajiban PPh dan PPN dalam proses bisnis penyediaan tempat dan atau waktu untuk memajang konten barang dan atau jasa. Ketiga, dalam kegiatan daily deals terdapat kewajiban PPh dan PPN dalam proses bisnis jasa penyediaan tempat dan atau waktu penjualan barang dan atau jasa, serta
dalam proses bisnis penyetor hasil penjualan kepada merchant oleh penyelenggara. Dan dalam kegiatan online retail terdapat kewajiban PPh dan PPN dalam proses bisnis penjualan barang dan atau jasa. Nomor 5. Bagaimana cara atau strategi marketing untuk UMKM yang baru berkembang? Pada umumnya, kegiatan pemasaran berkaitan dengan koordinasi beberapa kegiatan bisnis. Strategi pemasaran ini dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, faktor mikro, yaitu perantara pemasaran, pemasok, pesaing, dan masyarakat. Yang kedua, faktor makro, yaitu demografi atau ekonomi, politik atau hukum, teknologi atau fisik, dan sosial atau budaya. Saat ini ada satu strategi pemasaran yang sedang gencar dilakukan oleh banyak orang, yaitu berpromosi online melalui website. Maka dengan adanya website melalui cara-cara promosi yang akan segera kami sebutkan ini, di mana di website tersebut akan berisi produk, harga, layanan, alamat, testimoni, dan lain sebagainya. Mengapa demikian? Karena seharusnya website akan mendukung jika diintegrasikan antara promosi offline dan online. Bagian C. Silakan tonton link video ini. Dari video A berjudul Marketing Mix atau Bauran Pemasaran. Makna dari judul Marketing Mix adalah istilah yang cukup dikenal oleh pembisnis. Marketing mix atau bauran pemasaran adalah suatu strategi yang terdiri dari beberapa unsur terpadu untuk menjual produk atau jasa kepada pelanggan. Teori-teori ini dijelaskan. 1. Pengertian marketing mix atau bauran pemasaran menurut Kotler and Armstrong. Kedua, komponen marketing mix terdapat produk, price, promotion, dan place. Manfaat yang diperoleh ialah marketing mix atau bauran promosi ini dapat menyederhanakan dan menyatukan berbagai macam bentuk kegiatan pemasaran menjadi satu dengan bagian pemasaran lebih mudah dilakukan untuk dikelola. Video B berjudul Marketers in 20 Minutes. Marketing adalah permainan otak. Makna dari judul marketing adalah serangkaian proses yang dilakukan untuk memasarkan produk atau mengenalkan produk kepada masyarakat dengan berbagai cara, agar produk tersebut menjadi banyak diminati oleh masyarakat luas. Teori-teori yang dijelaskan. 1. Market adalah sebuah brain game. 2. Bagaimana bisa memenang di permainan otak ini bisa menggunakan atau menguasai neuroscience market atau neuromarketing. Manfaat yang diperoleh memahami tentang neuromarketing ini tidak hanya untuk membangun strategi marketing, namun bisa juga untuk membangun produk. Pada pendekatan neuromarketing justru bukan tentang membaca rasionalitas konsumen, namun justru pada emosi konsumen. Kedua, mahasiswa wajib menonton video 8 dan video 9 yang dibagikan di grup WA dan jawablah pertanyaan di atas yang berkenan dengan video 8 dan video 9. Video 8 berjudul membuat headline yang mengclosing ketiga. Makna dari judul headline adalah judul besar dari suatu karya, baik itu iklan, berita, artikel, atau yang lainnya. Headline terletak di bagian paling atas dan menjadi hal yang pertama kali dilihat oleh pembaca. Teori-teori yang dijelaskan. 1. Membahas headline customer. 2. Benefit headline. 3. Selective headline. 4. Curiosity headline. 5. Fear headline. 6. Gimmick headline. 7. Comment headline. 8. Claim headline. 9. Teaser headline. Dan ke-10 UNI headline. Manfaat yang diperoleh adanya pemahaman terhadap headline yang manfaatnya secara ekonomis, dan dari membaca headline ini bisa memperoleh gambaran tentang isi tulisan secara keseluruhan. Video 9 berjudul 4DX atau Discipline of Execution.
Cara mengeksekusi rencana. Makna dari judul The Four Disciplines of Execution atau 4DX merupakan suatu metode penerapan untuk mengeksekusi suatu target atau tujuan utama. Teori-teori yang dijelaskan: yang pertama, disiplin 1 fokus pada week. Yang kedua, disiplin 2 fokus pada let measure. Ketiga, disiplin 3 scrapboard. Yang keempat, disiplin 4 menciptakan irama akuntabilitas. Manfaat yang diperoleh: disiplin ini mengeksekusi kita untuk selalu fokus terhadap perubahan perilaku dan tantangannya. Kita perlu mengeksekusi sasaran penting di tengah hal yang mendesak. Sekian jawaban saya ucapkan terima kasih.